Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru dari garis depan tanggal 27 Maret tahun 2023. Juru bicara Kemenhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov melansir terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah. Di arah Donetsk, unit grup pasukan, yuk penerbangan, dan artileri Rusia memusnahkan lebih dari 200 tentara Ukraina, 9 kendaraan tempur lapis baja, 2 truk pickup, 1 kendaraan Grad MLRS, 2 howitzer Mesta B, 2 D-30 howitzer, 1 sistem artileri self-propelled Kraft buatan Polandia, dan 2 sistem radar ANTPK-50 buatan AS dalam 24 jam terakhir. Depot amunisi Brigade Infanteri Bermotor ke-56 Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di dekat Kramatorsk, Republik Rakyat Donetsk. Di arah Donetsk Selatan dan Zaporozhye, penerbangan dan artileri kelompok pasukan, Vostok, Rusia menggempur unit AFU di dekat Ugledar, Prechistovka, Republik Rakyat Donetsk dan Malinovka, wilayah Zaporozhye. Total kerugian musuh di arah ini berjumlah 60 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 3 kendaraan bermotor, dan 2 howitzer D-30. Letjen Igor Konasenkov melansir secara total, 404 jet tempur Ukraina dan 225 helikopter, 3.587 kendaraan udara tak berawak dihancurkan. Termasuk 414 sistem rudal pertahanan udara, 8.415 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.073 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.440 meriam dan mortir artileri Medan, serta 9.126 unit khusus peralatan militer dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari kubu terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina dalam sebuah pernyataan mengatakan Rusia kehilangan 660 prajurit dalam satu hari. Termasuk 15 tank, 15 kendaraan tempur lapis baja serta 8 unit artileri dan 2 sistem pertahanan udara. Secara total, Kremlin kehilangan 170.550 prajurit selama konflik. Termasuk 595 tank, 6.947 kendaraan tempur lapis baja serta 305 jet tempur dan 291 helikopter. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 396 hari. Masih belum ada kesepakatan pembicaraan damai antara kedua belah pihak. Kubu Ukraina juga menunjukkan cuplikan Brigade ke-44 artileri terpisah yang dinamai Hetman Danilo Apostol menghancurkan musuh ke arah Zaporozhye. Total kerugian pasukan Rusia ke arah ini tidak dapat dihitung. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah pernyataan tanggal 26 Maret mengatakan minggu ini Ukraina mendapat paket dukungan pertahanan baru dari Amerika Serikat, Lituania, Finlandia, Jerman. Parlemen Swedia menyetujui paket dukungan pertahanan ke-11 untuk Ukraina. Ada paket keamanan dan perjanjian kuat dengan Jepang. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Perdana Menteri Kishida atas kunjungan yang produktif ini, kata Zelensky. Литви, Фінляндії, Німеччини. Шведський парламент затвердив вже 11-й пакет оборонної підтримки України. Є безпековий пакет. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.